Pernah merasa mau resign karena suasana kerja yang tidak nyaman? Atau suasana hati yang buruk bikin kerjaanmu berantakan? Yuk kita bahas apa hubungannya emosi dan suasana hati. Emosi versus suasana hati. Kalian tahu nggak sih perbedaan dari emosi dan suasana hati? Atau kalian nganggapnya ini sama? Oke, di sini aku mau jelasin apa sih emosi dan suasana hati. Emosi adalah respon intens yang terjadi karena sesuatu kejadian. Nah, contohnya marah karena ditegur atau senang karena dipuji. Manusia memiliki 6 emosi dasar. Yang pertama yaitu bahagia, yang kedua sedih, yang ketiga takut, yang keempat marah, yang kelima jijik, yang keenam terkejut. Nah, sedangkan suasana hati itu lebih ringan dan berlangsung cukup lama. Misalnya, kamu merasa tidak semangat dan tidak termotivasi pada hari itu karena tidak tahu penyebabnya apa. Jadi, bedanya emosi itu berlangsung atau berubah dengan cepat, sedangkan suasana hati itu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kamu lebih lama. Nah, keduanya itu sangat mempengaruhi di dunia kerja loh. Ada contoh kasus, banyak karyawan yang memilih resign karena emosi negatif yang terus-menerus muncul dalam lingkungan kerja mereka. Misalnya, pertama, rasa tidak dihargai, di mana seorang karyawan merasa marah atau kecewa kepada atasan karena kerja keras mereka tidak dihargai. Yang kedua, stres yang berkepanjangan. Beban kerja yang terlalu banyak dapat memicu emosi-emosi negatif atau suasana hati yang buruk yang sulit hilang. Yang ketiga, lingkungan kerja yang toksik. Rekan kerja yang sering konflik atau atasan yang sering otoriter dapat memicu emosi negatif atau memicu suasana hati yang buruk pada karyawan. Oke, ada beberapa sumber yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian seseorang itu biasanya berbeda-beda. Biasanya ada kepribadian extrovert atau introvert. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, usia dan jenis kelamin. Usia kanak-kanak dan usia dewasa itu biasanya memiliki emosi dan suasana hati yang berbeda. Yang ketiga, tidur. Biasanya kalau kita di usia dewasa ini kan minimal tidurnya itu 8 jam. Jika kurang mungkin kita akan lebih merasakan mudah marah dan mudah terpancing emosi kita dan suasana hati kita. Yang ketiga, waktu dalam hari. Biasanya kalau pagi nih mau mulai kerja pasti kita akan lebih semangat. Kalau siang mungkin lapar ya, jadinya kita akan lebih turun semangatnya. Kalau sore mungkin capek dan lelah dan ngantuk. Yang selanjutnya adalah aktivitas sosial. Biasanya aktivitas sosial yang padat yang mempengaruhi fisik atau kognitif kita itu bisa memungkinkan kita untuk lebih terpancing emosinya dan suasana hatinya. Yang selanjutnya, hari dalam seminggu. Contohnya nih, Senin atau Jumat. Senin itu kan biasanya kita baru-baru hari kerja nih, pasti kayak semangat atau mungkin bisa juga malas karena malas kerja kan. Sedangkan Jumat mau weekend nih, pasti lebih semangat karena mau weekend, mau liburan kayak gitu. Setelah itu cuaca. Biasanya cuaca panas gitu mempengaruhi emosi dan suasana hati kita. Kayak panas tuh kan mungkin suasana hati kita jadi gerah ya. Jadi emosinya itu lebih terpancing gitu. Dan yang terakhir adalah stres. Stres itu sangat memicu sumber emosi kita dan suasana hati kita. Oke, jadi itu adalah sumber yang mempengaruhi emosi dan suasana hati kita. Yang pertama, identifikasi penyebabnya. Apakah karena rekan kerja, atasan, atau beban kerja? Dengan mengetahui pemicunya, kamu dapat mencari solusi yang lebih jelas. Yang kedua, latih kecerdasan emosionalmu. Kendalikan emosimu dengan beri jeda dirimu sebelum bereaksi dan atur napasmu dalam-dalam dan tenangkan dirimu. Yang ketiga, diskusikan dengan pihak terkait. Kalau suasana hatimu buruk karena konflik, bicarakan secara baik-baik dengan rekan kerja atau atasan. Transparansi bisa memperbaiki hubungan. Yang keempat, menciptakan suasana yang positif. Lingkungan kerja yang nyaman akan mempengaruhi mood kalian dalam bekerja.
Contohnya, lingkungan yang bersih dan lingkungan yang rapi. Yang kelima, kenali batasan. Jika dirimu sudah terlalu lelah, izinkan dirimu untuk beristirahat. Kadang suasana hati yang buruk hanya karena kurangnya waktu untuk diri sendiri. Emosi dan suasana hati adalah elemen penting dalam dunia kerja. Banyak keputusan besar seperti resign merupakan hasil dari emosi yang negatif atau suasana hati yang buruk. Oleh karena itu, pengelolaan emosi yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan melatih kemampuan komunikasi yang baik, kamu bisa mengurangi dampak negatifnya. Ingat, emosi yang baik dimulai dari diri kamu sendiri. Tapi, lingkungan kerja yang sehat juga penting.